Sidang lanjutan perkara dugaan penggelapan dalam jabatan dengan terdakwa David di Pengadilan Negeri Tanjung Karang ditunda. Agenda pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum batal digelar karena pihak jaksa tidak hadir di persidangan. Usai sidang, kuasa hukum David, Masyuri Abdullah, menyatakan perkara yang menjerat kliennya merupakan sengketa perdata yang berawal dari hubungan bisnis antara toko obat sehat bersama dan PT Maju Bersama Farmasi sejak tahun 2020. Persoalan muncul akibat perbedaan perhitungan kewajiban pembayaran sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai wan prestasi, bukan tindak pidana. Tim kuasa hukum juga mengaku telah menyiapkan pembuktian untuk memperkuat argumentasi tersebut dalam persidangan. Sementara itu, majelis hakim menjadwalkan ulang sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum pada persidangan berikutnya. Dari Kota Bandar Lampung, Suryanto, Palapa TV mengabarkan. Sebetulnya agenda sidangnya adalah agenda sidang pembuktian ya, saksi-saksi dari penuntut umum. Cuman hari ini sidang tidak dilaksanakan karena sampai pada saat persidangan dibuka oleh majelis hakim, penuntut umumnya tidak hadir dan juga tidak memberikan informasi atau pemberitahuan kepada majelis hakim atau panitera. Sehingga tadi diputuskan sidang ditunda untuk persidangan dengan agenda pembuktian dari penuntut umum untuk persidangan hari Kamis minggu depan. Oke Bang, tolong ceritakan sedikit Pak tentang kronologis kasus ini Bang. Kalau perkaranya sebetulnya ini adalah dasarnya laporan polisi dari saudara Aldo selaku Direktur Utama PT Maju Bersama Farmasi. Jadi David ini adalah pemilik toko obat sehat bersama, tetapi juga dia merupakan sales manager dari PT Maju Bersama Farmasi tersebut. Dia melakukan kerjasama pembelian obat dengan PT Maju Bersama Farmasi. Jadi antara toko obat sehat bersama dengan PT Maju Bersama Farmasi melakukan kerjasama pembelian obat dari tahun 2020 sampai 2025. Kerjasamanya memang lisan-lisan saja karena mereka sudah saling kenal dan David sendiri memang sales atau karyawan dari PT Maju Bersama Farmasi. Jadi tanpa ada perjanjian tertulis. Nah di 2020 sampai awal 2025 lancar-lancar aja, tidak ada permasalahan, tidak ada kendala. Pembelian dilakukan dan pembayaran dilakukan. Tapi yang jadi persoalan adalah mulai di bulan Maret, tepatnya 18 Maret 2025 sampai 12 April 2025. Karena ada beberapa faktur pembelian yang belum terbayarkan. Jadi bukan tidak dibayar, tapi belum terbayarkan. Senilai total pembelian 1,5 miliar. Kenapa tidak dibayarkan? David ini pertama menuntut pelaksanaan komitmen. Jadi di awal kan ada kesepakatan perjanjian. Setiap pembelian David ini dapat fee 1% dari nilai pembelian. Sementara pembelian David ini sudah mencapai 117 miliar. Ya kurang lebih 120 miliar lah ya sampai bulan Maret 2025 tersebut. Tapi sampai bulan Maret tersebut dia tidak dapat fee 1% pun. Itu yang dia tuntut komitmennya. Yang kedua juga ada, jadi kan untuk pembayaran ini kan David menyerahkan rekening pribadinya atas nama David untuk rekening penampu pembayaran. Dan di rekening-rekening tersebut nantinya didebit langsung oleh Aldus karena yang pegang rekening ini adalah Aldus itu selaku Direktur PT Maju Bersama Farmasi. Dia bisa mendebit karena dia pegang ATM, pegang PIN M-Bankingnya segala macam dan buku banknya juga dia pegang juga. Dan selama 2020 sampai 2025 ada transaksi-transaksi yang didebitnya itu enggak ke PT Maju Bersama Farmasi, tapi ke rekening pribadi Aldos dan rekening perusahaan-perusahaan lain di luar PT Maju Bersama Farmasi. Yang ditotal-total oleh saudara David itu mencapai 1,5 M juga gitu. Jadi David mempertanyakan itu, kenapa dia menunda pembayaran faktur di bulan Maret sampai April 2025 itu niatnya itu. Tapi kemudian Aldos diajak bertemu tidak mau, malah melaporkan David dengan sangkaan pidana penggelapan dalam jabatan dan penggelapan. Karena menurut Aldos, toko obat sehat bersama itu punya dia, bukan punya David. Oke Amelia, sebenarnya poin-poinnya yang akan diperjuangkan dari Abang selaku penasihat hukumnya si Bang David sendiri apa saja itu? Ya, poin-poinnya kan tentunya kami kan dari awal memang yakin bahwasannya perkara ini memang perkara perdata yang dipaksa untuk menjadi perkara pidana, sehingga ada beberapa yang perlu harus dikoreksi dengan jelas.
Kenapa? Karena dari nilai kerugian-kerugian yang ada 1,5 itu menjadi markup jadi 3, sekian miliar. Nah inilah yang mau kami pertegas. Kenapa ada selisih pemahaman terkait masalah perhitungan. Nah yang kedua tentu kami tetap berupaya dari tim kuasa hukum kami ini membuktikan bahwasanya pengakuan dari pihak korban ini merasa memang toko obat ini dimiliki mereka. Fakta yang kami sampaikan di pembuktian sebelumnya, menurut data yang kami miliki, tentu ini dimiliki seutuhnya oleh klien kami sebagai terdakwa, Saudara David. Itu yang mau akan kami yakinkan di muka majelis hakim nanti. Gitu. Mengikuti persidangan sesuai agenda yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim ya. Artinya kita sangat menghormati mengenai ketidakhadiran jaksa. Semoga ini menjadi catatan juga bagi majelis hakim bahwa kami sudah sangat menghormati persidangan, tapi di pihak lain penuntut umum yang malah bisa dikatakan tanpa informasi yang jelas tidak menghargai atau tidak menghormati persidangan yang sudah ditetapkan. Tentunya hakim dalam putusannya nanti bisa membebaskan terdakwa